Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, jadi gue mau cerita pengalaman gue waktu dari Indonesia berangkat ke Jepang. Terus nyampe Jepang gue covid. Jadi gue di Indonesia itu belum pernah dinyatakan positif COVID-19 ya. Jadi baru pertama kali gue covid tuh ya nyampe di Jepang gitu. Jadi gue mau sedikit cerita, mau sedikit sharing sama teman-teman juga kalau em, mulai dari perjalanan gue dari Indonesia sampai ke Jepang. Jadi sekarang gue di Jepang itu kan. Jadi gue tanggal 16 16 Maret, tepatnya pukul 11 malam, tanggal 16. Nah itu gue flag. Jadi pemberkasannya tuh banyak banget. Jadi ada PCR test, dan itu tuh ada dua PCR-nya tuh. Jadi yang satu tuh format Jepang, yang satu format Indonesia gitu ya. Jadi waktu itu aku tes PCR-nya adalah di salah satu klinik di Indonesia di daerah Bogor kan. Di situ PCR tesnya aku di situ, dan alhamdulillah hasilnya negatif tuh. Jadi aku tes PCR di Indonesia aku tuh tanggal 15. Nah itu biasalah, PCR di Indonesia kan ada stepnya tuh, kayak ditusuk gitu kan di hidung, di mulut gitu-gitu. Nah terus udah dapat hasil negatif, terus tanggal 16-nya flight kan. Kita gue tuh berangkat dari Soekarno-Hatta di G3 kan, internasional, menuju ke bandara Haneda di Tokyo. Nah terus waktu itu perjalanan lancar dari jam 11 malam nyampe sini, nyampe di Tokyo di Haneda Airport tuh jam 8 pagi kalau nggak salah. Ya, jam 8 pagi itu kita diarahin dari turun pesawat, langsung kita kayak lewat lorong biasa lah, kayak keluar pesawat gitu. Terus kita di situ ada kayak pengisian barcode gitu, namanya sih MySOS. Nah di situ kita ngisi barcode, udah selesai, udah berhasil. Abis itu kita ke G3 kalau nggak salah. Nah di situ kita dikasih saliva sama corong gitu buat kita air liurnya tuh di situ gitu. Jadi nah setelah dari G3 kan pemeriksaan itu, setelah dikasih saliva, nah kita disuruh minta apa, mengumpulkan air liur kita di saliva tersebut, saliva sama corong di situ. Nah udah itu kan di pesawat tuh kita jarang minum kan, kurang minum, tenggorokan kering. Jadi kayak pas nyampe di situ kita itu kurang minum airnya. Jadi kayak air liur kita tuh air liur kita tuh sedikit banget. Jadi kayak susah banget ngeluarin air liur di situ. Nah terus setelah beberapa menit terkumpullah deh air liur di saliva tersebut gitu, sesuai ada garisnya gitu. Misalkan segini salivanya, jadi segini. Nah segitu, udah gitu kita ke pengecekan selanjutnya ya. Di situ kita ditanya vaksin, terus ada gejala apa enggak gitu-gitu, sampai ke banyak prosesnya banyak banget sih, panjang banget gitu. Di situ kita ada pengecekan berkas, pengecekan semuanya lah pokoknya di situ. Terus terakhir itu kita di pengumuman hasil PCR kita tadi sesuai air liur itu gitu. Di situ saya tuh dipanggilnya tuh paling akhir. Jadi kita tuh rombongan kan. Nah terus dipanggilnya tuh paling akhir. Kita jumlahnya 6 orang. 6 orang terakhir ini kenapa nggak dipanggil-panggil gitu kan, dalam hati. Nah terus setelah itu kita dikasih tahu kalau kita hasilnya positif. Nah habis itu kita dibawa ke lantai 2 di G3. Nah di situ kita ditanya-tanya tuh. Di situ kita ditanya-tanya
ada gejala apa enggak, vaksin berapa kali, terus kontak dengan siapa aja gitu-gitu, pokoknya lengkap deh. Di situ ditanya-tanya, kayaknya sih tim dokter gitu ya. Terus kita dikasih makan buat lunch, makan siang kan di situ. Terus habis itu kita uh, di nggak tahu nunggunya lumayan lama sih, sekitar setengah jam. Udah gitu kita diarahin buat ke hotel. Di hotel juga kita nggak jadi satu, kita itu dipisah-pisah sama teman-teman yang lain. Jadi ada yang di hotel A B C gitu. Nah terus kita ke bawah, kita di situ belum buat KTP Jepang ya, jadi udah turun ke bawah, kita kopernya ambil koper, udah kita diantar ke hotel, ke karantina bagi orang khusus, orang yang khusus terpapar COVID-19, hasilnya positif tuh ada hotel tersendiri gitu. Gitu singkat ceritanya. Udah sampai hotel sekitar jam 4 sore. Di situ kita ngisi kayak belangko gitu sih, kayak oh ya, suhu tubuh, terus dicek SPO-nya, saturasi oksigennya gitu. Udah dicek temperatur sama oksigennya, kita dikasih kunci kamar. Habis itu kita langsung ke kamar. Jadi dari tanggal 17 kita sampai hari ini alhamdulillah aku belum ada gejala sama sekali gitu. Menurut info yang saya dapat, kalau nggak ada gejala selama 7 hari, nah itu kemungkinan di hari ke-8 nya bisa langsung meninggalkan hotel tanpa melakukan PCR test gitu katanya. Jadi kalau teman-teman aku tuh yang lain kan ada gejala kan, kayak batuk, pilek, terus tenggorokan gatal gitu-gitu kan, terus demam gitu-gitu. Tapi alhamdulillahnya aku nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali apa namanya, sim gejala, nggak ada gejala sama sekali. Jadi mulai hari pertama itu kita tuh difasilitasi buat makan 3 kali, pagi, siang, sore. Pagi, siang, malam lah. Pagi itu kita dapat jam setengah 8, siang dapat jam setengah 12, sore kita dapat jam menjelang maghrib lah, jam setengah 5, setengah 6, 17 lebih pokoknya. Kita dapat makan di 3 kali. Jadi kalau pagi itu kan aku milih halal tuh. Jadi kalau halal itu pagi itu dapat omelet. Jadi 7 hari aku makan omelet tiap pagi. Siangnya dapat pasta, baru dapat makan nasi tuh malam. Nah kita malam dapat nasi, dan itu pun nasinya nggak tahu deh itu dia kasih bumbu apa, pokoknya nggak cocok sama lidah aku. Mending nasi putih aja enak gitu kan. Itu nasinya tuh bener-bener aneh rasanya, kayak kayak porsinya tuh dikit, terus ikannya, daging ayam kan sering dapat daging ayam tuh, itu tuh belum matang, kayak masih undercook gitu. Nggak tahu sih itu, kalau kataku sih belum well done ya. Jadi kayak masih dikukus doang gitu sih. Terus ada sayurnya juga. Jadi 3 kali tuh pasti dapat sayur, tapi sayurnya mentah kan. Jadi kayak salad gitu. Ada olive oilnya, tapi aku nggak suka olive oil sih. Itu sih paling. Terus minum, kita sih kalau mau minta kurang minumnya gitu ya, kita minta lebih juga boleh sih. Minum kita mau minta berapa juga dikasih gitu kan, air minum. Sebenarnya sih di wastafel itu dia drinking able, cuman aku nggak suka sih rasa airnya, jadi aku minta yang botol aja gitu sih. Terus setiap pagi dan sore, setiap jam 8 sama jam 4 kita disuruh mengukur suhu badan tiap hari, pagi dan sore. Suhu badan sama sama buat saturasi oksigen. Ini tempatnya di sini, di tangan sini. Jadi kalau oksigennya di atas 95 itu udah bagus ya gitu. Jadi kegiatan sehari-hari di dalam sini sih paling baca buku, terus kalau aku sih muslim jadi ngaji, terus makan,
olahraga paling cuman stretching doang gitu, push up, sit up gitu-gitu sih. Sholat, nggak lupakan sholat gitu-gitu. Terus paling nonton film. Di sini juga ada fasilitas film sih, kayak cuman nggak bisa nyambung ke YouTube, Netflix itu nggak bisa. Cuman di TV-nya tuh adalah kayak film Fast Furious gitu-gitu, kayak Spiderman gitu-gitu sih paling itu. Terus paling gitu doang sih sharing dari aku, dari gua, dari saya selama pengalaman pertama kali datang ke Jepang dan positif COVID di sini. Aduh, kocak banget kan ya. Jadi pengalaman pertama masuk ke perjalanan panjang naik pesawat ke luar negeri. Pengalaman pertama ke Jepang, pengalaman pertama kena COVID di Jepang. Aduh, kocak sih. Tapi aku nggak tahu sih itu tertularnya di mana juga, aku nggak tahu sih. Wallahu alam kali ya. Jadi mungkin itu yang sharing-sharing gue selama perjalanan ke Jepang kan ya. Mungkin next video paling ngevlog gitu kan ya. Ya seperti itu mungkin. Cukup sekian ya guys. Terima kasih. Mungkin semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau ke Jepang. Nih tips aku dari Indonesia itu, pastikan PCR kalian itu benar-benar negatif kan. Yang kedua, tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi pakai masker, pakai hand sanitizer, terus banyak minum, terus pakai, sekarang nih musim semi, kalau dalam waktu dekat ini pakai baju yang tebal, soalnya di Jepang masih dingin banget. Terus ya pokoknya itu sih, mungkin jaga pola makan, minum vitamin gitu-gitu. Jadi pas nyampe sini kan pasti capek tuh, jadi kalian nggak drop gitu. Mungkin tips aku gitu sih. Bisa nanti kalau ada pertanyaan bisa nanya di komen ya. Mungkin cukup sekian dari gue. Terima kasih udah nonton vlog ini. Thank you, bye. Like dan subscribe ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Oke. Like, share, dan subscribe. Oke. Jangan lupa.